Kembali kita ke Ganesha Speak Time, yaitu podcast UTP. Luar biasa hari ini kita setelah kemarin merayakan Hari Raya Idul Adha, makan-makan daging. Daging kalian buat apa? Sate, tongseng. Kita kembali untuk melakukan aktivitas bersama UTP Surakarta. Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, teman sejawat saya, teman perjuangan saya tahun 2011, 2012 kita sudah di sini, dan dia sekarang menjadi menjadi garda terdepan UTP terkait PMB. Jadi kita perkenalkan Mas Bayu Adi Saputra, Sarjana Komunikasi. Monggo Mas Bayu perkenalkan diri. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Sobat TP semuanya. Wah, luar biasa. Mas Bayu ini dulu itu kita berangkat dari UTP yang tahun 2012 itu benar-benar kita berjuang terkait digitalisasi, sekarang sudah menjadi seorang yang luar biasa di UTP. Mas Bayu, kita mau tanya-tanya terkait kayak manggil Mas Bayu itu asing, karena dulu saya sering manggil Mas Bayu itu Mas Bay. Bay, bro. Bro Bay. Itu ya, boleh bro, silakan. Terkait PMB, bro. UTP itu sebenarnya kampus prodinya apa aja tuh, bro? Dan kampusnya itu di mana loh? Kita kan banyak orang teman-teman yang nggak tahu, jadi kita share awal dulu ya, di mana UTP itu apa dan tempatnya di mana. Oke, jadi begini Mas Bro ya, Bro Ikswan ini adalah Pak KTU dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi perlu kita sampaikan bahwa UTP atau Universitas Tunas Pembangunan Surakarta adalah salah satu kampus swasta besar di Kota Surakarta, Mas. Jadi kita itu didirikan oleh ex tentara pelajar Brigadir 17 sekitar tahun 1980, tepatnya di tanggal 17 Juli gitu. Sebentar lagi kita ulang tahun, Mas, yang ke-42. Jadi saat ini UTP itu ada 3 lokasi kampusnya. Yang pertama ada di Jalan Balai Kambang Lor nomor 1 Manahan, atau di sebelah barat, sebelah timurnya Taman Balai Kambang, kemudian atau di sebelah utaranya Pasar Depok begitu. Kemudian yang kedua ada di kampus 2 di Jalan M Wananda Marimis nomor 31 Surakarta. Itu di daerah Kotak Abang, Mas. Itu kotak baru yang jadi ikonnya Kota Surakarta. Kemudian yang ketiga ada di kampus 3 namanya Sport and Art Center begitu, atau GORS, Gedung Olahraga dan Seni Universitas Tunas Pembangunan Surakarta, ada di Desa Plesungan, Kecamatan Gundang Rejo, Kabupaten Karanganyar, atau lebih di Solo Utara ya. Jadi di dekat Ring Road Utara sana, Mas, gitu. Kalau untuk prodinya, kita saat ini ada 13 prodi dan 4 fakultas. Ada fakultas teknik, di situ ada prodi arsitek dan teknik sipil. Kemudian di fakultas pertanian ada agroteknologi dan agribisnis. Kemudian di fakultas ekonomi dan bisnis itu ada manajemen dan akuntansi. Serta yang terakhir ada di fakultas keguruan dan ilmu pendidikan, ada S1 program bimbingan konseling, kemudian pendidikan kepelatihan olahraga, pendidikan guru sekolah dasar, dan pendidikan jasmani. Nah, saat ini UTP juga sudah membuka program magister, yaitu S2 pendidikan jasmani. Dan satu lagi tidak boleh ketinggalan, kita juga sudah membuka program vokasi Universitas Tunas Pembangunan Surakarta. Ada 2 prodi di sana. Yang pertama D3 Teknologi Pemeliharaan Pesawat dan D4 Sistem Informasi Kota Cerdas. Ini dua-duanya ini adalah satu-satunya di Jawa Tengah. Khusus yang SIKC atau Sistem Informasi Kota Cerdas ini pertama di Indonesia, baru ada di UTP Surakarta. Oh, luar biasa loh. Penjelasan dari Mas Bayu tadi detail banget terkait UTP. UTP ini kan sudah berdiri sekitar tahun 80, Mas. 1980. Umurnya udah 42 ya? Iya. 42 berarti ya, kalau teman-teman tahu atau mungkin dari pemirsa tahu, tanggal 17 Juli besok
itu ulang tahun atau mungkin dies natalis UTP yang 43, 42. 42, 42. 42 tahun umurku wae cek 28. Oliver plus berapa Mas? 42 tahun, salah satu universitas swasta tertua di Surakarta. Iya. Ini luar biasa UTP Surakarta. Terkait tadi tempatnya yang sudah dijelaskan sama Mas Bayu, ada di utara Depok Pasar Manuk dan di dekat Kretek Abang. Iya betul. Terus Ring Road. Kalau terkait penerimaan mahasiswa barunya Mas Bayu, mahasiswa baru itu sampai kapan? Ya, untuk penerimaan mahasiswa baru Universitas Pembangunan Jakarta itu sudah kita mulai sejak tanggal 3 Januari tahun ini dari 2022, kemudian sampai dengan besok di akhir bulan September. Jadi terbagi jadi 3 gelombang, gelombang dini, gelombang 1 dan gelombang 2. Begitu Mas. Ayo, Bro Bayu peningkatannya luar biasa perkembangannya. Saya dulu kenal Mas Bayu tahun 2012. Masih kecil ya? Isih. Saiki wis gede. Saiki. Dulu Mas Bayu kecil Mas Ferry. Alah, tahu dulu berat badan pas masuk UTP dulu 2012 Enggak usah dibahas Mas. Itu tapi dulu. Benar, saya juga tahun 2011 sih masuk 55. Iya, sekarang 105. 80 loh. Salah satu bentuk bahwa UTP itu mengayomi semua terkait tenaga kependidikan, terkait kesejahteraan karyawan. Jadi buktinya kita semuanya ginu-ginu. Luar biasa. Terkait UTP, kita kembali ke UTP, kita mempunyai sebuah kampus yang terbilang Indonesia Baja Mas Bayu. Iya. Yang dimana ada di kampus 1 di Depok, ada di Cengklik, dan juga ada di Plesungan Gors. Gorsnya sudah skalanya skala internasional ya. Kemarin Gorsnya katanya sih saya dengar-dengar sudah untuk para games. Ya, ini akan digunakan untuk Asian Para Games APG yang seharusnya kan Vietnam, karena Vietnam mengundurkan diri jadi tuan rumah, maka Indonesia harus gercep ambil bagian, dan alhamdulillah salah satu tempat venue-nya untuk sitting volleyball atau volley duduk begitu itu ada di Gornya UTP. Wah, iya. Luar biasa loh. UTP loh bro, dienggo para game skala nasional kok. Kayak ngono jek ragu. Terkait semuanya itu kan tidak langsung instan. Ternyata UTP itu bertahap dari tahun 1980. 1980 didirikan oleh tentara pelajar tanggal 17 Juli tahun 1980 berdiri UTP oleh Dr. Prakoso. Sekarang sudah berkembang dan benar-benar menjadi kampus yang mungkin jadi sebuah rujukan untuk teman-teman yang sudah lulus atau jenjang pendidikannya meningkat dari SMA ke kuliah. Banyak saya dengar prestasi-prestasi terkait olahraga, jangan diragukan lagi lah. Kalau untuk olahraga UTP wis luar biasa. Betul Mas. UTP kalau saya lihat kampus swasta untuk olahraga nomor 1 lah. Ya. Tapi kalau untuk fakultas lainnya itu mungkin punya keunggulan nggak Mas Bayu? Jadi perlu kita sampaikan bahwa UTP ini punya slogan kampus yang luar biasa, yaitu slogannya adalah UTP juara. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena memang banyak dari sivitas akademika UTP itu berprestasi, baik dosennya, kemudian mahasiswanya dan lain sebagainya. Terutama yang kita bahas di sini adalah mahasiswanya. Jadi tidak perlu dilakukan lagi bahwa UTP ini sesuai dengan slogannya yaitu UTP juara, karena kita banyak atlet. Yang pertama atlet yang sering tampil di TV One, saya nyebut merek lagi. MMA itu juga ada atlet MMA kita namanya Mas Alfiandi, itu juga salah satu mahasiswa kita. Kemudian ini yang timnas U19 ini juga mau masuk di UTP, sudah mendaftar ke UTP dan sudah kita terima jalur beasiswa prestasi. Nah, itu yang mungkin tidak ada di kampus lainnya. Mungkin ada tapi
belum sempurna di UTB. Karena kenapa mahasiswa kita bisa juara seperti itu, karena memang kita desain sedemikian rupa. Jadi jika ada mahasiswa yang memiliki prestasi, memiliki bakat dan minat di tertentu, misalnya di olahraga, maka kita akan support. Supportnya itu bukan hanya kamu latihannya besok berangkat tanding, bukan seperti itu, tapi kita support dari segi apapun, sarana dan prasarana, fasilitas, kemudian juga coachnya atau pelatihnya juga harus benar-benar yang hebat dari kita. Kemudian yang paling penting adalah tetap bisa berprestasi, namun juga akademik tetap jalan. Nah itu yang jarang. Biasanya kalau di kampus itu mereka nggak peduli kamu juara atau enggak, yang penting kuliah terus. Tapi kalau kita enggak, kuliah bisa disambi dengan berprestasi di bidang non akademik, begitu. Bisa berjalan beriringan, begitu Mas. Wah, karena ini ya TP loh, bro, Ya. bro. Satu lagi Mas, mungkin yang belum. Tadi yang tanyakan yang luar olahraga. Nah, kita juga banyak yang berprestasi. Selain olahraga, kita ada di Fakultas Teknik, itu kita punya tim yang namanya tim Ganesha Beton, Mas. Ganesha Beton itu salah satu tim kemahasiswaan yang terdiri dari beberapa mahasiswa begitu, dalam UKM namanya UKM Rancang Bangun kalau nggak salah. Ganesha beton nongko. Itu buat lauk nanti Mas. Jadi itu adalah dari UKM Rancang Bangun yang berkonsentrasi di bidang pembangunan atau inovasi membuat beton. Beton di sini bukan isi nongko ya, tapi beton bener-bener beton tembok itu loh Mas. Jadi itu ternyata bisa dilombakan. Saya juga baru tahu di UTB ini. Jadi ada inovasi bagaimana supaya beton itu cepat kering, kemudian tahan tekanan berapa newton atau apa, saya juga nggak tahu itu. Ya seperti apa inovasi-inovasi yang ramah lingkungan, kemudian murah produksinya dan bisa digunakan untuk masyarakat umum, itu dilombakan tingkatnya nasional. Itu alhamdulillah kita sejak tahun 2019 itu sudah banyak yang berprestasi juara nasional Mas. Jadi penyelenggaranya adalah Universitas A, B, C, kita ikut juara 1, yang satunya juga ikut juara 1. Nah terakhir kemarin itu diselenggarakan oleh salah satu perguruan tinggi negeri kalau nggak salah. Itu kita borong Mas juaranya. 1, 2, 3 dari UTP semuanya. TP Malaman. Iya kandani ya. Gitu. Wah, ya. Lah kayak gitu terkait olahraga udah luar biasa. Ada juaranya tingkat nasional loh. Tingkat MMA TV One itu luar biasa. Ya. Ada juara terkait kemarin mungkin tim AFF yaitu Niko itu juga sudah masuk UTP, ada kepercayaan untuk melanjutkan studi di UTP. Terus tadi juga dari teknik ada terkait beton yang dimana sebuah pondasi atau rangka baja terkait pembangunan itu luar biasa. Privilege untuk mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi itu apa tuh bro? Nah iso mlebu UTP, bisa masuk UTP, ada pembeda nggak dengan kampus lain? Oh kalau masuk UTP itu kalau aku berprestasi punya sebuah privilege yang beda dengan kampus lain. Pasti. Apa aja bro? Yang pertama ya tentu yang dicari adalah nama besar Mas. Yes. Artinya namanya tetap akan kita publikasi ke media dan lain sebagainya. Secara pribadi nilai jual pribadinya naik Mas. Bagi yang jomblo-jomblo itu nanti bisa kenalan dengan orang lain ya. Kemudian yang kedua tentu yang dicari oleh mahasiswa adalah beasiswa. Nah, kita berkomitmen bagi mahasiswa UTP yang berprestasi baik di bidang akademik, olahraga, seni itu akan mendapatkan apresiasi berupa beasiswa dari universitas. Berarti otomatis kalau UTP bersikap bagi mahasiswa yang memberikan keistimewaan terkait akademik atau prestasinya luar biasa, prestasinya pasti meningkat. Ya. Itu terkait tadi olahraga sama teknik. Wah, kalau saya lihat UTP itu sudah luar biasa. Kalau untuk fakultas lain saya juga yang dimana fakultas yang secara survei di tingkat nasional atau Indonesia itu kan fakultas favorit itu fakultas ekonomi. Itu kan dari banyak-banyak data atau mungkin dari pendaftar di dunia pekerjaan itu kan pendaftar terbanyak adalah lulusan fakultas ekonomi.
karena itu memang benar-benar favorit. Kalau di UTP Fakultas Ekonomi itu ada sebuah keistimewaan nggak bro? Terkait prestasi, terkait pengajaran atau mungkin terkait sesuatu yang mungkin bisa dipahami oleh teman-teman yang pengen melanjutkan kuliah di UTP, FEB, UTP. Ya, kalau di Fakultas Ekonomi memang kita berbeda dengan fakultas ekonomi lainnya bahwa di kita memang prestasi juga lumayan banyak. Kemarin juga ada yang juara kebijakan publik. Ombudsman ya. Ya, itu juga dari UTP, itu tingkatnya nasional kalau nggak salah. Daerah kalau nggak salah, daerah kalau nggak salah. Provinsi. Nah, provinsi daerah. Nah ini kemudian di kita itu yang menjadi ciri khasnya adalah kita ada peminatan, Mas. Peminatan baik itu di prodi ekonomi maupun di prodi akuntansi begitu. Yang pertama mungkin ada peminatan di bidang sumber daya manusia, manajemen sumber daya manusia, kemudian juga ada manajemen pemasaran, manajemen keuangan, manajemen operasional dan kewirausahaan, dan e-commerce. Nah ini yang menjadi pembeda dengan fakultas ekonomi lainnya. Jadi kemudian yang lebih hebatnya lagi, Fakultas Ekonomi UTP itu mencetak wirausahawan yang handal. Wah. Jadi mereka tidak hanya lulus itu jadi pekerja. Kalau lulus jadi pekerja itu udah biasa. Businessman. Itu yang perlu digarisbawahi. Jadi kita mencetak wirausahawan yang handal begitu. Di segala bidang. Kita ada misalkan juragan laundry misalkan. Itu ada. Juragan pempek ke Jambi. Kemudian yang bergerak di bidang ekspedisi juga ada. Sekarang kalau nggak salah jadi kacapnya yang di Solo kalau nggak salah itu. Yang salah satu perusahaan ekspedisi terkemuka di Indonesia yang di Solo itu kalau nggak salah manajer apanya itu juga dari UTP. Adminnya Mas Andro itu juragan pempek juga. Nah ini adminnya ini pengusaha luar biasa. Mas Andro itu juragan selepan. Ya. Itu admin dari FEB. Iya. Jadi sebenarnya FEB punya arah atau mungkin kans terkait diarahkan mahasiswa itu seperti apa, wirausahaan atau mungkin berarti bukan hanya secara teori ya, tapi juga dicontohkan oleh dosen dan tendik-tendiknya. Dosen juga usahawan, usaha hidup. Saya juga usahanya cari tambahan lain. Ya. Usaha hidup. Ya Rafael. Itu mungkin usaha Rafael. Itu terkait ekonomi bro. Terkait ekonomi kan banyak sekali sebenarnya luas. Apalagi sekarang isu-isu publik terkait peningkatan ekonomi kan sudah mulai luar biasa. Jadi ini mungkin jadi referensi teman-teman bahwa ke depan ekonomi bakal jadi sebuah peluang besar untuk mencari pekerjaan di tingkat atau mungkin di jurusan ekonomi itu luar biasa. Kebanyakan kan orang-orang itu kalau kuliah ekonomi maunya itu lulus jadi teller bank, pekerja bank, PNS, itu hal yang biasa. Jadi kita ubah mindsetnya sejak masuk ke FEB UTP bahwa lulus di UTP itu bisa segala bidang bisa kita ayahi Mas. Yang penting ubah, ramamah. Orang ubah ramamah. Iya. Nah, kakean ubah kakean mamah. Iya. Mamahnya mana ini? Iya itu kakek ubah kakean mamah. Mamaku rasi jidak berarti. Mamah apa papa? Adro guyu. Mamahnya loro kata Adro. Ya, itu. Yang terakhir bro, ini kan enggak terakhir sih, ini ada fakultas yang mungkin ini sebuah nanti ke depan bakal jadi perhitungan di tingkat atau mungkin di dunia, karena sekarang berita-berita ada sekitar lebih dari puluhan negara sudah krisis pangan. Puluhan negara di berita saya dengar itu puluhan negara sudah mulai krisis pangan terkait swasembada, yaitu efek karena kita nggak swasembada. Zaman kita masih punya swasembada pangan, kita nggak pengaruh dengan dunia. Nah, efek dari beberapa COVID, perang atau mungkin konflik dunia apapun, efeknya di krisis pangan. Fakultas Pertanian UTP ada kans untuk menjadikan Indonesia atau mungkin secara luas Indonesia atau mungkin secara spesifiknya Jawa Tengah sebagai lumbung pangan punya
terobosan enggak bro terkait Fakultas Pertanian untuk mendukung program atau mungkin rencana pemerintah seperti itu? Ya, tentu punya. Tadi yang lebih paham tentu di Fakultas Pertanian. Pertanian. Karena saya di sini sebagai PM, tetapi saya juga sudah di-spill sedikit Tapi oleh pertanian prodinya apa bro? prodinya ada agroteknologi dan agribisnis. Jadi dua prodi ini saling berketerkaitan. Ribet. Berketerkaitan. Ketergantungan. Jadi, bukan terkait. Nanti prodi satu dengan prodi yang satunya itu berkait itu. Yang satu adalah agroteknologi, bukan argo ya, tapi kan argo. Agrofuat Oh Prayudha iya. itu. Agroteknologi itu adalah teknologi budidaya tanaman. Jadi ini sejalan dengan yang dicanangkan pemerintah untuk biar kita swasembada pangan. Berarti varietas-varietas baru itu di prodi Iya, agroteknologi. nanti kita belajar untuk mengkolaborasi antara menggatuk-gatuk ke. tok-tokan gitu. Jadi misalkan batangnya padi keluarnya deli. Itu kita nggak mungkin. Nggak tahu juga sih di agrotek mungkin belajar. Mas Argo ini nanam padi keluarnya uang, Pak. Ternyata padinya orang dijual. Ya, bisa. Itu ide bagus itu. tapi nggak bener. Itu terbelakang. Ya, jadi kita selain tadi belajar tentang budidaya pertanian, kita juga bagaimana cara mengolah tanah yang baik, dan salah satu ciri khasnya Fakultas Pertanian UTP adalah pertanian organik. Nah, kita sudah mulai kembali kepada organik. Sehat-sehat. Iya, sehat, dan ternyata di dunia di negara manapun yang berbau organik itu lebih mahal daripada yang regulernya atau yang yang konvensional begitu. Ternyata lebih mahal. Organik itu apa tuh? Organik itu semua organik itu tidak menggunakan zat kimia dalam proses penanamannya atau berarti aku itu organik loh, ini kimia plus lah. Apa ya? Boleh kok, tapi gede Jadi organik itu bukan hanya pupuk kandang bukan, tapi mulai dari pengolahan tanah itu sudah organik. Tanah itu kalau sudah biasanya pakai kimia itu harus dinetralkan dulu, Mas. Harus dinetralkan dulu selama kurang lebih 2 minggu untuk biar menetralisir kandungan-kandungan kimia yang di dalamnya. Kemudian baru kita taburi dengan pupuk-pupuk organik begitu, kemudian didiamkan lagi, kemudian baru diolah lagi, didiamkan lagi, terus nanti baru ditanami. Lulusanmu apa toh bro? Pinter menang. Lah aku mbah Mas. Ya bengi aku bar semedi sarjana komputer loh. Iya. Tapi aku ngerti. Instator ya. Ya, itu agribis itu lebih ke pemasaran. Nanti pasca panennya. Jadi dia agrotek nandur, agribis ngejualnya. Bukan hanya ngejual saja, Mas, tapi kalau dia lebih menghitung dari proses praproduksi sampai dengan pasca produksi sampai dengan pemasaran. Jadi sebelum dia nanam itu udah hitung-hitungan. Ini kalau tanah ukurannya 1 hektar atau nggak usah banyak-banyak lah, 1000 meter persegi, 1000 meter begitu, itu membutuhkan biaya berapa untuk proses produksinya. Jadi dari pupuk itu kan bukan hanya pas ditandur kayak tapi ada pupuk dasar, kemudian ada pupuk tambahan. Nah nanti itu dihitung, Mas. Kalau luasnya sekian itu pupuknya berapa? Misalkan pakai pupuk kandang itu 1000 meter itu butuh sekitar 2 kol pupuk kandang misalkan. Itu nek sing ngrabuk saya itu kurang, Mas. Saya ngrabuk tak biok kabeh. Itu kurang. Kowe nandur. Nandur Mas. Itu. Jadi itu semua penjabaran dari Mas Bro Bayu, Bay, karena dia adalah tim PMP jadi paham semuanya terkait apa yang ditawarkan oleh UTP. Kalian masih ragu terkait UTP, jangan ragu, apa yang disampaikan oleh Mas Bayu itu luar biasa semua. Prestasi, apa yang dibutuhkan terkait privilege yang orang yang berprestasi, efek nanti kamu kuliah di sini seperti apa, semua sudah dijabarkan. Itu terkait akademis, Mas Bro. Iya. Terkait tadi ada yang ketinggalan. Prodi yang benar-benar saya tadi agak terkesima, satu-satunya di Indonesia. Ya. Dan benar-benar kalau kita lihat, kalau kita dengar itu mungkin agak asing, yaitu program studi sistem
informasi. Sistem informasi kota cerdas. Ya. Kota cerdas sih, liane bodoh. Iya. Monggo Bro, Ya, Bayu dijelaskan. karena kotanya sudah kuliah di UTP, jadi pinter. Iya. Enggak, bukan seperti itu. Jadi sistem informasi kota cerdas itu sebenarnya salah satu cabang ilmu dari rumpun komputer lah, rumpun apa namanya program studi yang ada di komputer. Tetapi sebenarnya lebih ke programming atau lebih seperti sistem informasi pada umumnya. Tetapi di sini penambahannya kenapa menjadi lebih istimewa di UTP karena kita mendapatkan pelajaran tentang tata wilayah perkotaan juga. Jadi gini, sebuah kota itu kalau mau disiapkan jadi sebuah smart city atau kota cerdas itu teknologi apa yang tepat. Nah, itu dipelajari di kita. Jadi di sini seperti apa namanya ojek online itu sebenarnya salah satu program dari smart city. Kemudian dengan pernah jadi artis enggak di jalan raya, dipoto neng jalan cepat etle. Oh, etle. Aku pas ngopo ya? Iya. Nah, itu juga salah satu program dari smart city. Kalau di yang lebih real adalah yang di sudah menerapkan smart city seperti di Jakarta itu sudah menerapkan smart city. Di sana ada namanya Jaklinggo. Itu aplikasi buatan oleh Pemda DKI untuk mengakomodir seluruh mengintegrasikan seluruh moda ataupun apa namanya sistem informasi yang ada di Jakarta. Gitu. Berarti ke depan nih kelurahan-kelurahan ini sini kelulusannya sekolah IKC nih Bro. Bisa karena jadi. Kan nanti tata kota sistem semuanya sudah kota cerdas. Berarti kalau seandainya nanti ke depan nggak lagi ke kelurahan yang mungkin suara prinyak kita nggak ada ya Bro. Kita Nggak sudah ada. pakai sistem aplikasi yang dimana kita butuh sesuatu sudah pakai HP. Ya. Lulusannya nanti pegawai kelurahan Ikhwan Isnaini STRkom. ST Rkom. STRkom. Sarjana Terapan Komputer. Wow. Jadi itu adalah salah satu referensi di mana kalau kalian kuliah di sistem informasi kota cerdas, lulusannya banyak yang dibutuhkan di tingkat tata kota atau mungkin di pemerintahan karena ke depan Indonesia itu lebih maju dengan sistem-sistem yang ada. Perlu saya luruskan Mas. Jadi bukan kok nanti lurai dari komputer bukan, tapi lebih ke pengembangan sistem informasinya. Oh. Jadi kita tetap bekerja di balik layar, tapi menyiapkan tetap dari Taruna ya. Ya, tetap dari kalau di lurah negeri itu biasanya dari STPDN. Iya. Kalau kita nek desa itu ya sing menang sing dadi lurah. Argo mbiyen pernah kerja di lurah ya dulu. Jadi apa Bu? Tukang sapu. Jadi Argo dulu pernah kerja di kelurahan itu juga sistemnya sistem manual ya Go ya. Sistem manual. Jadi ke depan Indonesia punya sebuah sistem yang mungkin terintegrasi semuanya. Nah, sistem informasi kota cerdas cocok untuk buat kalian bisa meneruskan yang suka dengan sistem-sistem administrasi. Ya. Terkait yang terakhir TPP kepanjangan mungkin teknologi pemeliharaan pesawat. Ya. Pesawat kok dipelihara. Iya. Dadine opo? Dadi opo nanti ya? Padahal pesawat itu besar dengan kapasitas yang mungkin menampung orang, tapi ini dirawat sama orang. Ya. Itu kan mungkin sesuatu yang mungkin agak ngerawatnya seperti apa. Lah kalau pengen tahu kuliahnya di TPP. Nah, TPP itu seperti apa tuh, Bro? TPP itu adalah teknologi pemeliharaan pesawat. Jadi di sana tugas utamanya adalah merawat pesawat tersebut. Jadi kalau di pesawat itu memang ada jadwal khusus untuk maintenance. Jadi kalau di motor kita sing jenengan tumpakin ndak dino vario sing bane rada mbok tumpaki itu kalau di mlebu bengkel mesti setelah 1000 km untuk atau 2000 km servis. Nah, begitu juga dengan pesawat. Tapi pesawat itu sudah terjadwalkan. Ada dalam manual booknya. Kapan harus masuk perawatan, kapan harus terbang. Nah, pesawat itu ganti busi lah. Enggak tahu saya. Enak businya apa enggak saya enggak tahu. Busine sepiro? Ya, itu nanti kaprodinya yang jelaskan. Jadi di sana itu kebetulan konsentrasi kita ada di A1 dan A4. A1 itu di power plant
kemudian kalau nggak salah ya saya mohon maaf nanti tolong dikoreksi kalau salah. Pokoknya ada dua apa namanya konsentrasi di sana, perawatan rangka pesawat dan juga perawatan mesinnya. Perawatan rangka itu kalau pesawat terbang itu jangan disangka tidak ada hambatan, pasti ada hambatan. Kalau di bis itu kena kerikil, legok, nah, kalau di sana juga sama aja, kena ketabrak manuk, nah, nanti bisa jatuh nanti. Manuknya dinosaurus di sana nabrak itu. Jadi ada beberapa part atau bagian yang memang harus dirawat dan itu tidak sembarang orang bisa megang itu. Wah, itu sebuah. Jadi di TPP itu kan ada SMK penerbangan juga ada. Dia juga sama dengan kita apa namanya bergerak di bidang pemilihan pesawat. Tapi lulusan SMK nanti belum tentu bisa langsung pegang yang seperti lulusan D3. Karena itu harus ada sertifikasi. Dan sertifikasinya yang mengeluarkan adalah dari Dinas Perhubungan Udara. Nah, itu. Cek ragu, ramlebu. TPP loh bro, nomor satu-satunya di Jawa Tengah. Jawa Tengah. Dan paling murah. Neng UTP loh. Ya. Masa ya harap ragu-ragu somben. Kalau kalian sudah bisa lulus dari TPP, kalian punya kans untuk merawat sebuah pesawat yang mungkin dari dulu zaman saya kecil itu melihat pesawat itu suatu hal yang luar biasa. Pasti ngomongnya Pak Pilot jok duit. Pak Presiden jok duitnya ngono. Pak Presiden. Nah, zaman dulu ngomongnya enggak pesawat, motor mabur. Iya. Aku nggak tahu istilah motor sama mabur itu dari mana, tapi ya kita ikuti aja karena itu dari orang tua kita sudah mengajarkan seperti itu. Dan satu lagi Mas, yang penting di TPP itu adalah salarinya. Itu kalau kita bekerja di di perusahaan pesawat itu jangan ditanya berapa digitnya ya. Wah, nah, itu. Tetapi tidak menutup kemungkinan lulusan dari TPP itu bekerja di bidang lain. Kalau misalkan kita takut terbang, ya jangan terbang, jangan di situ. Tapi kita bisa bekerja di mesin turbin. Mesin turbin itu biasanya ada di PLTA, pembangkit listrik tenaga air, itu kan ada turbinnya. Itu mesinnya sama dalam arti sama perawatannya hampir sama dengan pesawat. Wow, luar biasa deh. Tadi ada bocoran dikit dari Bro Bayu. Kerja ning pesawat itu aja diragukan lagi digitnya. Karena emang kita tahu sih kapasitas di sebuah dunia penerbangan tidak semua orang tahu karena menyangkut keselamatan banyak orang. Tapi kalau emang kalian takut terbang, tadi saya katakan sama Bro Bayu, bisa di administrasinya atau mungkin di perawatan turbinnya. Itu luar biasa. Jadi itu penjabaran semua prodi dari Bro Bayu, luar biasa. Ini temenku biyen awal masuk UTP tahun 2012. Sekarang pengetahuannya luar biasa. Aku cek cetek-cetek lahir. Aku cek UTP belum begitu banyak tahu, iki wis ngerti kabeh. Tuntutan Mas. Aku bangga jadi teman kamu. Bro. Tuntutan. Tak sebut sekarang bukan lagi rekan kerja, Bro. Saker. Iya. Sahabat kerja. Iya. Istilah baru itu. Kerja, Bro. Kita sahabat. Iya. Yaitu TP Surakarta, UTP yang mungkin mempunyai sebuah keunggulan yang kita tahu tadi dari penjelasan Mas Bayu, luar biasa. Ada banyak semua keunggulan di bidang prodi tertentu, di bidang olahraga, di bidang pembangunan teknik, pangan, pertanian, dan sistem informasi yang mungkin nanti ke depan di SIKC dan dunia penerbangan yaitu TPP, itu semua tercakup di UTP. Datang langsung tadi dikatakan di sebelah utaranya Pasar Manuk atau mungkin di sebelah baratnya terminal. Kampus 2 di Kretek Abang di Walanda Maramis nomor 31 Cengklik. Persyaratannya yaitu untuk mahasiswa baru terkait syarat-syarat pendaftarannya dan mengisi formulir pendaftaran bisa diunduh di PMB UTP ICID portalnya, klik langsung keluar. Cuman membayar uang pendaftaran 250, Bro. 250 kowe wis iso daftar UTP. Di nomor rekeningnya tertera nanti di portal PMB UTP ICID. Pas foto 3x4 dengan layar belakang terserah. Kalau biru biasanya buat nikahan, tapi nggak apa-apa di UTP, 2 lembar. Fotokopi ijazah atau SKL, kalau kalian sudah lulus tapi belum mendapatkan ijazah pakai SKL bisa, tapi yang dilegalisir.
fotokopi rapot semester 1 sampai 5 dilegalisir juga. Dan fotokopi KK piagam penghargaan kalau memiliki, nanti ada privilege yang tadi dikatakan Bro Bayu, yaitu ada privilege di mana kalau seandainya mempunyai prestasi nanti ke depan akan ada pemotongan atau mungkin beasiswa. Dan salah satu yang mungkin terbaru, kalau seandainya kalian nggak lolos SBMPTN, kalian masuk UTP gratis, 250 mau wis ora bayar bro, langsung masuk UTP tanpa membayar. Kalian terdaftar, registrasi, langsung untuk jaket alma mater warnanya abang dengan tulisan UTP juara. Karena kalau kalian masuk UTP, kalian menjadi juara di semua kompetisi perlombaan atau mungkin juara di keluarga. Jadi kalian jangan ragu lagi masuk UTP. Itu di luar di dalam akademik bro, di luar akademik. Aku jani yo pengen ngungkap, maksudnya pengen tahu semuanya terkait UTP bro. Saya KTU Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Fakultas Ekonomi Bisnis itu juga punya namanya NPR, ngobrol pojok ruang, yang kita rintis podcastnya. Nanti Mas Ferry sebagai admin tolong dicantumin ya Mas di sini. Biar kita juga sama-sama bisa sharing, bisa kita pengetahuan UTP secara luas, tapi secara spesifik FEB nanti kita bisa ngobrol langsung. Di luar itu terkait pelayanan atau mungkin terkait UKM bro, karena ketika mereka sudah menjadi mahasiswa, sudah menjadi bagian dari UTP, nggak selamanya dia cuma belajar duduk di belakang mendengarkan dosen untuk mengajar, tapi ada sesuatu yang bisa digali di sini. Nah UKM UTP itu apa itu? Ya, UKM UTP keseluruhan atau FEB tok. Ya, kalau di UKM itu banyak sekali ya, namanya juga UKM, unit kegiatan mahasiswa. Jadi kita mulai dari yang paling besar, paling tinggi di UKM itu ada yang namanya BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Wah, eksekutif. Ya, itu dipimpin oleh seorang presiden mahasiswa. Presiden. Mereka dari mahasiswa sudah jadi presiden. Kita. Ya, itu. Kemudian di bawahnya BEM, nanti kita yang tingkat universitas dulu ya, itu ada yang namanya resimen mahasiswa, Menwa itu yang bagi bercita-cita jadi tentara itu cocok banget masuk di situ. Nanti jadi Menwa itu sama dengan jadi tentara cadangannya Indonesia. Cadangan Mas. Itu nanti bisa kalau perang, nah itu bisa ikut. Nah, kalau main bola itu cadangan ini masih dimainkan ya? Iya, itu juga dimainkan. Nek wis entek sing utama. Itu. Tapi itu sangat bermanfaat karena mendidik kita kedisiplinan, ketangguhan dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi tingkat universitas lainnya yaitu UKM Pramuka, Raja Muda Karana, itu tingkatnya adalah Racana. Racana itu satuan pramuka di tingkat universitas. Kemudian di bawahnya, yang masih dalam universitas ada UKM musik yang berbakat di bidang musik, nyanyi, paduan suara dan sebagainya ada di situ. Kemudian juga ada UKM apalagi taekwondo kalau nggak salah. Taekwondo itu juga lintas prodi, lintas fakultas, jadi masuknya di tingkat universitas. Kemudian ada lagi UKM, apa lagi ya? Banyak lah. Kewirausahaan tingkat universitas juga ada. Kemudian yang di bawahnya per fakultas, masing-masing fakultas ada 3 fakultas yang punya UKM pecinta alam. Di fakultas pertanian ada nitrogen, di fakultas ekonomi ada ganimun, di fakultas teknik ada namanya Sakrawala. Nah itu adalah tiga UKM pecinta alam, dan ini tiga ini membentuk suatu gabungan himpunan mahasiswa pecinta alam UTP. Besok tanggal 23 akan mengadakan fun climbing. Nanti kita punya loh di GOR itu ada papan climbing. Itu loh, panjat tebing, panjat dinding. Itu kita punya, dan besok tanggal 23 akan ada event bagi teman-teman SMA, SMK atau MA yang berminat, yang suka pecinta alam, bisa latihan bareng di sana besok tanggal 23 Sabtu 2 minggu depan. Itu. Kemudian juga ada lagi UKM Pramuka tadi sudah sampaikan. Kemudian yang olahraga
ini yang banyak. Setiap cabang olahraga ada, Mas. Hampir setiap cabang olahraga ada. Jadi mulai dari sepak bola, futsal, voli, kemudian anggar ini prestasinya luar biasa di UTP, sudah sampai ke mancanegara. Kemudian ada olahraga baru dari Perancis namanya petang, itu juga UTP termasuk salah satu penyumbang atlet yang lumayan banyak di kita gitu. Bro, gue ngerti kabeh, Bro. Loh, itu gak sih mang ngono ya, Bro. Orang ora gajian. Aku mikir-mikirnya jojo mata-mata gitu. Iya. Saya memang anggota FBA, Mas. Kabeh ngerti loh. Luar biasa loh Bro Bayu ini, aku salut. Terkait pengetahuan, terkait penyampaiannya, terkait intonasi dia berbicara luar biasa. Jadi ini sosok yang dimana kalian cari saat ini kalian pengen bergabung dengan UTP Surakarta, UTP yang mungkin kampus swasta tertua, salah satu tertua di Surakarta. Mas Bayu Adi Saputra, sarjana komputer. Dia penanggung jawab atau mungkin di bidang PMB, operasional. Jadi kalian kalau mau tanya-tanya terkait di UTP, Bro Bayu itu tahu sendiri tadi, buanjang sekali tanpa skrip, tanpa dia belajar. Asal tahu Bro, ini tadi dadaan. Ini tadi habis sholat langsung, Bro, yuk itu. Tadi sebenarnya mau Mas Anggito Abimanyu, Mas Anggito Pramono mau jadi bintang tamu, tapi lupa kacamatanya nggak dibawa. Ada Mas Tulus dari FEB, Tulus Dewantara, Mas Andrew, sama ada artis yaitu Mas Pur dari TUP, tukang gojek Penggolan. Jadi sebenarnya sini banyak artis, tapi tadi banyak ada kendala, jadi kita nggak bisa langsung tadi. Tapi nanti ke depan kita akan undang mereka, yaitu Mas Pur. Mas Pur sini, Mas Pur. Mas Pur dari tukang gojek Penggolan, ada Tulus, ada Anggito. Anggito. Dokter. Oh, Dokter Boyke. Jadi itu luar biasa, UTP itu sebenarnya kampus artis, banyak artis di sini. Jadi jangan ragu, kita daftar di UTP. Kesempatan kalian untuk daftar UTP di tahun 2022-23 tinggal sampai bulan September. Akhir ya? Akhir September, Bro. Tinggal 2 bulan setengah, 2 bulan seperempat lah. Ya. Ndang daftar, ndang bergabung. Nanti kalau kalian punya prestasi, siap duduk di sini untuk kita interview terkait apa pengalaman kalian, dan kalian bisa bergabung dengan tim multimedia sebagai skuad juara. Jadi skuad Jawara ini jagoan ya, Bro ya. Iya. Jadi jangan ragu, apapun yang kalian dengar hari ini, apapun yang kalian pahami hari ini adalah semuanya realitas dan tanpa ada ditambah-tambahkan. Apapun prestasi UTP itu benar-benar terjadi, termasuk prestasi UTP di tingkat nasional ataupun internasional, yaitu SEA Games. UTP juara, jargon kita semuanya, juara di tingkat pendidikan, di tingkat akademik, juara di tingkat keluarga, dan kebanggaan keluarga kita semuanya. Semoga dari UTP kita bisa melanjutkan semua apa yang kita inginkan menjadi kenyataan dan menjadi sebuah UTP itu menjadi alat atau mungkin bagian dari kesuksesan kalian semuanya. Jadi itu saya Ikhwan Isnaini selaku moderator Mas Bayu Adi Saputra undur diri. Semoga bermanfaat, semoga menjadi acuan kalian untuk masuk UTP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganesha Speak Time.